Halo Bray, kembali lagi di galtech.id dan di sebelah gua ini udah ada PC Mini ITX yang isinya itu adalah jeroan dari PS5. Iya, percaya nggak percaya kalau spesifikasi yang ada di dalam sini itu memang spesifikasi yang digunakan oleh PS5. Dan AMD memang udah merilis sebuah desktop kit yang bernama AMD Ryzen 7 4700S. Jadi ini bukan PC rakitan ya, tapi semacam pre-built barebone gitu yang udah keisi dengan CPU, memori, dan motherboard. Jadi tinggal pasang casing, storage, power supply, dan kartu grafis aja. Kita juga udah sama-sama tahu ya, kalau PS5 itu adalah sebuah next gen konsol yang bisa memainkan game AAA dengan resolusi 4K sampai 120Hz, bahkan beberapa game bisa sampai 8K. Harga dari PS5 sendiri itu kalau resminya bukan dari harga penimbun itu di angka 8,8 juta rupiah. Gue juga pengguna PlayStation 5 dan gue mendapatkan harga yang wajar di 8,8 juta. Desktop kit ini disebut juga dengan nama Cardinal. Harganya sedikit lebih murah dari PS5, yaitu 7,99 juta rupiah. Dan itu udah siap pakai ya, udah dapat SSD 128GB, power supply 500W, dan Radeon RX 550. Mungkin kalian agak heran ya, kenapa PC ini punya spesifikasi PS5 tapi dia ada RX 550-nya. Sementara PS5 itu menggunakan APU dengan arsitektur RDNA 2 yang ada di dalam SoC-nya. Kenapa gue bilang desktop kit ini menggunakan jeroan dari PS5? Karena ya emang spesifikasinya sama, tapi ada beberapa yang di-disable di sini oleh AMD. AMD Ryzen 7 4700S bukanlah CPU retail dengan soket AM4 ya. Ini adalah SoC custom yang emang persis seperti PS5. Jadi udah tersolder di motherboardnya. Spesifikasinya langsung gue bandingin aja di sini dengan PS5. CPU menggunakan 8 core Zen 2. Lalu untuk memori menggunakan onboard 16GB GDDR6. Yes, nggak ada slot DIMM atau SODIMM di sini, jadi untuk RAM langsung direct menggunakan modul GDDR6 di sini. Persis kan seperti PS5 yang sama-sama menggunakan 8 core Zen 2 dengan 16GB GDDR6. Nah, perbedaannya apa? Kalau di PS5 itu ada APU-nya dengan arsitektur RDNA 2 yang terhubung dengan memori GDDR6 sebagai VRAM-nya. Sementara untuk desktop kit yang ini dia nggak ada APU RDNA 2-nya. Jadi fungsi dari GDDR6-nya itu hanya difungsikan sebagai memori RAM aja. Sementara kalau di PS5 itu dia menjadi dua fungsi untuk memori GDDR6-nya, sebagai VRAM dan juga sebagai RAM. Gua rasa AMD melakukan ini mungkin agak sulit ya memberikan dua fungsi pada modul GDDR6 apabila spesifikasi ini diperuntukkan sebagai PC yang OS-nya jauh lebih universal. Argumen gue juga bisa diperkuat kalau chip ini adalah chip yang identik dengan PS5, karena setelah ditelusuri lebih lanjut, chipnya ini emang sangat mirip. Penelusuran gue ini juga diperkuat dengan teridentifikasinya sebuah APU yang dimiliki PS5 dan Xbox melalui AIDA 64 di desktop kit ini. Tapi kita nggak bisa menggunakan ini karena memang di-disable melalui firmware-nya. Dan tentu nggak adanya driver yang mendukung untuk APU ini di Windows. Kalaupun bisa di-modding biar kita bisa mengaktifkan si APU-nya ini, gua rasa effortnya akan sia-sia sih. Selain firmware dan driver, di bagian motherboard-nya pun bisa kita lihat nggak tersedia output display sama sekali. Yang berarti desktop kit ini emang cuma diizinkan menggunakan discrete GPU aja. Dengan bisa menggunakan discrete GPU ini, seenggaknya ini ada poin plus daripada PC barebone yang sebelumnya dirilis oleh AMD juga, seperti pada Des Mini misalnya, yang nggak bisa menggunakan discrete GPU sama sekali. Jadi seenggaknya kita bisa mendapatkan encoder yang jauh lebih baik lah apabila kita menggunakan GPU seperti GTX 1030 sampai dengan GTX 1060. Atau ya menggunakan selevel RX 550 yang encoder videonya juga udah cukup baik untuk playback editing atau playback video beresolusi tinggi. Kekurangannya emang nggak bisa colok GPU high-end. Sebenarnya bukan nggak bisa sama sekali, tapi rugi aja kalau ngotot pasang GPU high-end. Itu dikarenakan slot PCI Express yang ada di sini terlimit di PCIe Gen 2, bukan Gen 3 apalagi Gen 4. Yang mengakibatkan bandwidth dari GPU-nya nanti akan terlimit sangat banyak jika memaksa menggunakan GPU high-end. Tentu ini kontras banget dengan PC zaman sekarang yang rata-rata menggunakan PCIe Gen 3. PS5 sendiri menggunakan PCIe Gen 4 hingga ke storage, bahkan PC zaman sekarang juga udah mulai banyak yang menggunakan PCIe Gen 4. Tapi Cardinal bahkan nggak memiliki slot M.2 sama sekali. Storage hanya tersedia slot SATA aja, sehingga storage pun akan terbatas di SSD SATA kalau emang mau ngebut.
PC ini juga nggak bisa di-tweak atau di-overclock lagi ya, BIOSnya pun isinya bener-bener standar aja. Jadi cuma ada setting boot dan fan speed gitu aja, kayak BIOS laptop gitu deh. Nah, karena bukan soket AM4, maka dari itu cooling di sini juga kalian nggak bisa custom lagi, karena mountingnya di sini sangatlah berbeda. Gue bisa bilang cooling bawaannya ini sangatlah ngepas untuk TDP 75 watt yang diberikan oleh AMD. Karena saat stress test dengan Cinebench R15, gue sempat mendapatkan suhu 100 derajat Celcius, yang berarti target market dari 4700S adalah untuk mereka yang membutuhkan core banyak, akan tetapi bukan tipikal lot-lot berat seperti 3D rendering. Menggunakan memori GDDR6 sebagai memori RAM itu bukan berarti jauh lebih baik karena namanya adalah GDDR6. Akan ada plus dan minusnya. Menggunakan GDDR6 sebagai RAM di sini terlihat jelas akan memberikan latency yang sangat longgar di sistem PC. Perbedaan cukup jauh dari DDR4 4600 MHz bahkan. Tapi GDDR6 di sini unggul dari segi bandwidth, terutama di bagian copy yang memiliki perbedaan hampir 2 kali lipat dari DDR4 4600 MHz. Jadi jangan mentang-mentang namanya adalah GDDR6, kalian jangan berekspektasi kalau wah ini jauh lebih baik daripada platform baru yang nanti akan menggunakan DDR5, karena ini adalah GDDR bukan DDR. Kalau kita bicara memori RAM itu baru mencapai DDR5 aja ya, dan itu juga masih soon, mungkin di akhir tahun ini bakalan rilis. Tapi kalau GDDR6 ini adalah sebenarnya modul untuk VRAM yang memang dialih fungsikan sebagai memori RAM sama si AMD Ryzen 7 4700S ini. Ya karena balik lagi, ini menggunakan spesifikasi yang sebenarnya adalah spesifikasi dari PS5 atau konsol. Kemampuan dari RX 550-nya setelah dicek lewat 3D Mark juga sesuai dengan apa yang gue bilang sebelumnya ya, kalau bandwidth akan terlimit di PCIe Gen 2. Sehingga skornya di sini bahkan masih tetap lebih rendah dari APU Vega. Ya emang sih APU Vega bisa lewatin RX 550 sebenarnya dengan beberapa tweak dan memori yang kenceng banget. Tapi gapnya harusnya nggak sejauh ini. Itu sebabnya gue bisa bilang desktop kit seperti ini akan lebih cocok diperuntukkan untuk home theater PC atau PC multimedia aja lah, yang memang mungkin kalian bisa manfaatkan multi-core-nya itu untuk kebutuhan load-load yang ringan. Mungkin buat kalian yang sering multitasking lewat Office, buka data-data Excel yang banyak, itu juga masih bisa memanfaatkan desktop kit seperti ini karena dia punya 8 core 16 thread. Jadi kalau mau editing, playbacknya masih oke lah ya. Di sini kalau 4K masih bisa di preview setengah, semisal ada preset kayak Lumetri. Kalau full masih belum selancar itu. Mungkin kalau pasang GPU seperti GT 1030 atau GTX 1050 akan jauh lebih lancar karena ada CUDA core. Buat main game kayak Valorant masih bisa di atas 100 FPS, tapi kalau lo paksa main game AAA itu akan kurang playable karena faktor PCI Express yang tadi gue sebutin pas benchmark 3D Mark ya. Jadi meski spesifikasi yang diberikan desktop kit ini identik dengan PS5, pada kenyataannya untuk difungsikan sebagai PC, spesifikasi tersebut hanya bisa dimanfaatkan sebagai HTPC bertenaga CPU 8 core aja. Untuk HTPC 8 core, tentu harga yang ditawarkan sangat murah jika dibandingkan dengan Des Mini. Perbedaannya ya ini nggak bisa di-upgrade CPU dan RAM-nya, tapi ada opsi gonta-ganti kartu grafis. Buat yang nyari HTPC bertenaga cukup tinggi dan pingin yang simple tinggal plug and play aja, gua rasa ini bisa jadi jawabannya. Tapi kalau harus berekspektasi 100% seperti PS5 yang diperuntukkan untuk main game, gua rasa itu kesalahan yang besar. Oke, kira-kira menurut kalian gimana? Menarik nggak nih untuk desktop kit Ryzen 7 4700S atau nama lainnya adalah Cardinal? Ini adalah spesifikasi PS5 jika kita ubah PS5 itu menjadi sebuah PC desktop. Kira-kira menurut kalian gimana? Coba komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam teaser di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.